Nederland, Holland, Dutch. Dalam bahasa Indonesia, ketiga kata tersebut diterjemahkan sebagai Belanda. Tapi, apa perbedaan dari ketiganya? Belanda adalah sebuah negara di benua Eropa. Lebih tepatnya, negara ini terletak di kawasan Eropa Barat. Belanda merupakan salah satu dari 4 negara konstituen yang membentuk Imperium Belanda atau Kerajaan Belanda. Negara konstituen lain yang menjadi bagian dari Kerajaan Belanda adalah Aruba, Curaçao, dan Sint Maarten, di mana wilayah ketiganya terletak di kawasan Karibia. Belanda sendiri merupakan negara konstituen utama dan terbesar dalam Kerajaan Belanda. Wilayahnya meliputi sekitar 98% dari seluruh luas kerajaan tersebut. Total luas wilayah Belanda adalah sekitar 41.850 km persegi. Jika kita coba bandingkan dengan luas wilayah daerah yang ada di Indonesia, luasnya ini masih sedikit lebih kecil dari luas Provinsi Sumatera Barat dengan luas sekitar 42.012 km persegi. Terletak di benua Eropa bagian barat, Belanda berbagi perbatasan dengan negara Jerman di bagian timur dan dengan negara Belgia di bagian selatan. Sementara untuk bagian utara dan barat, negara ini berbatasan dengan Laut Utara. Secara geografis, negara Belanda merupakan negara berpermukaan rendah, dengan sekitar 30% permukaan daratannya lebih rendah dari permukaan laut, dan sekitar 50%-nya berada pada ketinggian kurang dari 1 meter di atas permukaan laut. Hal ini juga yang kemudian menyebabkan wilayah ini disebut dengan Nederland, yang secara harfiah berarti daratan rendah. Secara administratif, Belanda dibagi menjadi 12 provinsi, yaitu Provinsi Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Brabant Utara, Holland Utara, Overijssel, Holland Selatan, Utrecht, dan Zeeland. Jumlah populasi Belanda saat ini diperkirakan mencapai 17.737.900 jiwa penduduk. Dengan jumlahnya tersebut, Belanda menempati urutan kedua negara terpadat di Uni Eropa dan ke-16 di dunia. Mayoritas penduduk Belanda beretnis Belanda. Menurut perkiraan tahun 2020, populasinya adalah 75,8% Belanda, 2,1% Indonesia, 7,9% Eropa lain, 2,4% Turki, 2,1% Suriname, 2,3% Maroko, 0,6% Andila dan Aruba, dan 6% etnis lainnya. Hingga akhir abad ke-20, sebagian besar penduduk Belanda adalah penganut kekristenan yang dibagi menjadi beberapa denominasi. Namun saat ini, Belanda menjadi salah satu negara dengan masyarakat paling sekuler di dunia. Pada tahun 2019, Lembaga Statistik Belanda menemukan bahwa sekitar 54,1% dari total populasi negara ini menyatakan dirinya tidak beragama. Sementara kekristenan di negara ini mengalami penurunan, dengan persentase penganut saat ini sekitar 38,3%. Agama Islam di negara ini dianut oleh sekitar 5% dari total populasi, dan 5,9% sisanya dikategorikan sebagai penganut agama lain seperti Yahudi, Buddha, dan Hindu. Belanda adalah sebuah negara monarki konstitusional. Kerangka politik negara ini berlangsung dalam kerangka demokrasi perwakilan parlementer, monarki konstitusional, dan negara kesatuan yang terdesentralisasi. Selain itu, Belanda juga sering digambarkan sebagai negara konsosiasi, di mana politik dan pemerintahan negara ini dicirikan oleh upaya untuk mencapai konsensus luas tentang isu-isu penting, baik itu dalam komunitas politik maupun masyarakat secara keseluruhan. Sebagai sebuah negara monarki, Belanda dipimpin oleh seorang raja sebagai kepala negaranya. Namun secara konstitusional, raja di negara ini memiliki kekuasaan yang terbatas. Sementara, untuk urusan pemerintahan dan eksekutif, Belanda dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Raja Willem-Alexander adalah Raja Belanda saat ini yang naik tahta sejak tahun 2013. Dan jabatan Perdana Menteri Belanda saat ini dijabat oleh Mark Rutte yang sudah menjabat sejak tahun 2010. Dalam segi ekonomi, Belanda dikategorikan sebagai negara maju dan negara dengan ekonomi berpenghasilan tinggi. Belanda memiliki ekonomi yang maju dan telah memainkan peran khusus dalam ekonomi Eropa selama berabad-abad. Sejak abad ke-16, pelayaran, perikanan, pertanian, perdagangan, dan perbankan telah menjadi sektor utama bagi perekonomian Belanda.
Sejarah Belanda. Sejarah negeri Belanda adalah sejarah bangsa maritim yang tumbuh dan berkembang di daerah tanah rendah delta sungai yang bermuara ke laut utara di kawasan barat laut benua Eropa. Diketahui bahwa kawasan yang kini menjadi negeri Belanda diperkirakan sudah dihuni manusia purba sekurang-kurangnya pada 37.000 tahun yang lalu. Hal ini sebagaimana dibuktikan oleh alat-alat batu yang ditemukan di kota Woerden pada tahun 2010. Selanjutnya, wilayah ini dihuni oleh orang-orang Celtic pada 800 sebelum Masehi dan kemudian juga oleh orang-orang Jermanik pada 250 sebelum Masehi. Selama Perang Gallia, sekitar pertengahan abad pertama sebelum Masehi, wilayah Belanda berhasil dikuasai oleh pasukan Romawi. Wilayahnya ini kemudian diintegrasikan ke dalam Kekaisaran Romawi. Seiring runtuhnya Kekaisaran Romawi dan bermulanya abad pertengahan, 3 suku terbesar dari rumpun bangsa Jermanik tampil menguasai daerah ini, yakni orang Frisia di sebelah utara serta kawasan pesisir, orang Saxon Hilir di sebelah timur laut, dan orang Franka di sebelah selatan. Selama abad pertengahan, dinasti Karolingian berhasil menguasai daerah ini dan memperluas wilayah kekuasaan mereka hingga mencakup hampir seluruh kawasan barat Eropa. Negeri Belanda kala itu merupakan bagian dari Kadipaten Lotharingia Hilir di dalam wilayah Kekaisaran Romawi Suci yang didirikan dan diperintah oleh orang Franka. Selama beberapa abad, negeri Belanda terbagi-bagi menjadi sejumlah swapraja feodal, antara lain adalah Brabant, Holland, Zeeland, Friesland, dan Gelre. Pada tahun 1433, Adipati Burgundia berhasil menguasai seluruh daerah tanah rendah di Kadipaten Lotharingia Hilir dan mendirikan swapraja negeri Belanda Burgundia. Wilayah swapraja ini meliputi kawasan negara-negara rendah yang sekarang menjadi wilayah negeri Belanda, Belgia, Luxembourg, dan sebagian Prancis. Pada periode ini, Belanda mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama pada sektor perdagangannya. Seperti contohnya kota Amsterdam yang berkembang menjadi pelabuhan utama di Eropa. Selain itu, zaman penjajahan Burgundia juga menjadi titik awal perjalanan orang Belanda dalam menemukan jati diri sebagai sebuah bangsa. Pada abad ke-16, wilayah Belanda berada di bawah aturan dinasti Habsburg dari Spanyol. Oleh dinasti Habsburg, semua wilayah di wilayah Belanda saat ini disatukan ke dalam 17 provinsi, yang juga mencakup sebagian besar Belgia, Luxembourg, dan beberapa wilayah lain yang berdekatan. Selama berabad-abad, masing-masing dari provinsi ini sudah memiliki hak dan kebebasan, serta memiliki pemerintah dan pengadilan mereka sendiri yang dikendalikan oleh bangsawan-bangsawan lokal. Pada tahun 1568, dipicu oleh kebijakan pemerintah Spanyol yang mencoba untuk menghapus Protestanisme, menyebabkan perpecahan di antara 17 provinsi tersebut, di mana bagian utara yang terdiri dari 7 provinsi membentuk Serikat Provinsi atau yang sering disebut juga dengan Republik Belanda. Sementara bagian selatan yang terdiri dari 10 provinsi membentuk Belanda Selatan yang juga disebut dengan Belanda Katolik. Kebijakan pemerintah Spanyol tersebut juga memicu terjadinya Perang 80 tahun atau Perang Kemerdekaan Belanda yang terjadi hingga tahun 1648, yang akhirnya memisahkan Republik Belanda dan Belanda Selatan. Periode abad ke-17 adalah periode dari beberapa konflik yang terus berlarut-larut selama abad ke-17 hingga 18 yang juga melibatkan Prancis di dalamnya. Termasuk pada Perang Prancis-Belanda tahun 1672, Perang 9 tahun selama tahun 1688 hingga tahun 1697, Perang Suksesi Spanyol tahun 1701, dan bagian dari Perang Suksesi Austria pada tahun 1740. Lalu pada tahun 1794, setelah berakhirnya Perang Revolusi Prancis, wilayah negara-negara rendah dianeksasi oleh Republik Prancis pertama. Hal tersebut menandai berakhirnya kekuasaan Austria sebagai pewaris dinasti Habsburg di wilayah tersebut. Pada tahun 1806, Kingdom of Holland atau Kerajaan Belanda didirikan oleh Napoleon Bonaparte sebagai sebuah kerajaan boneka yang diperintah oleh saudaranya Louis Bonaparte dengan tujuan untuk mengontrol Belanda secara lebih efektif. Namun, alih-alih memenuhi kepentingan saudaranya, Raja Louis Bonaparte justru berusaha untuk melayani kepentingan Belanda. Kerajaan itu akhirnya dibubarkan pada tahun 1810. Setelah itu, Belanda kemudian dianeksasi oleh Prancis hingga tahun 1813. Setelah kekalahan Napoleon pada Perang Waterloo tahun 1815,
Inggris bersama Austria, Rusia dan Rusia sebagai pihak yang memenangkan perang dalam Kongres Wina setuju untuk menyatukan kembali bekas wilayah 17 provinsi atau negara-negara rendah sehingga menciptakan persatuan Kerajaan Belanda. Tujuan dari penyatuan wilayah ini adalah Kerajaan Belanda akan berfungsi sebagai negara penyangga atau buffer state terhadap invasi Prancis di masa mendatang. Adanya perbedaan ideologi antara provinsi selatan yang mayoritas Katolik dan provinsi utara yang mayoritas Protestan akhirnya menimbulkan perpecahan di dalam Kerajaan Belanda. Puncaknya terjadi pada bulan Agustus tahun 1830, di mana kerusuhan mulai merebak di kota-kota di provinsi selatan Kerajaan Belanda. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai Revolusi Belgia. Karena setelah konflik tersebut menyebabkan pemisahan provinsi selatan dari Belanda dan pembentukan negara Belgia. Pada tahun 1890, setelah kematian Raja Willem III, Luxembourg memisahkan diri dari persatuan pribadinya dengan Kerajaan Belanda dan menjadi sebuah negara merdeka, sedangkan Belanda menjadi negara liberal dan modern hingga sampai saat ini. Itulah ringkasan sejarah berdirinya negara Belanda. Dan untuk mengenal lebih jauh tentang negara ini, berikut adalah 20 fakta tentang negara Belanda. Nederland atau Belanda secara harfiah memiliki arti dataran rendah. Asal-usul kata ini diambil dari bahasa Jermanik dari kata Nederlanden yang berarti tempat-tempat rendah. Wilayah Nederlanden meliputi wilayah Belanda, Belgia, dan Luxembourg. Adapun asal-usul nama Belanda dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Portugis yaitu kata Hollanda yang merujuk nama Provinsi Holland. Nama Hollanda ini kemudian bergeser menjadi Walanda yang kemudian bergeser lagi menjadi Walanda dalam bahasa Jawa. Secara fonologis, dalam bahasa Melayu kata yang menggunakan awalan W biasanya akan mengalami perubahan sehingga Walanda kemudian berubah menjadi Belanda. Dalam bahasa Indonesia, kata Nederland, Holland, dan Dutch biasanya diterjemahkan sebagai Belanda. Padahal ketiga istilah tersebut memiliki makna yang berbeda. Seperti kata Nederland adalah istilah yang digunakan untuk menyebut Belanda secara keseluruhan sebagai sebuah negara di benua Eropa. Sementara kata Holland, meskipun sering diasosiasikan sebagai negara Belanda, namun sebenarnya ini adalah nama dari provinsi di Belanda yang terdiri dari Holland Utara dan Holland Selatan. Sedangkan Dutch merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut orang dan bahasa Belanda. Bahasa Belanda atau yang dikenal dengan istilah Dutch adalah bahasa resmi yang digunakan di negara Belanda. Bahasa Belanda merupakan salah satu rumpun bahasa Jermanik Barat. Bahasa Belanda saat ini dituturkan oleh hampir semua orang Belanda. Selain itu, bahasa Belanda juga secara resmi digunakan di Aruba, Bonaire, Belgia, Curaçao, Pulau Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten, dan Suriname. Desain bendera nasional negara Belanda terdiri dari 3 warna, yaitu warna merah, warna putih, dan warna biru. Desain bendera Belanda saat ini berasal dari varian Prisen Flag pada akhir abad ke-16, yang awalnya berwarna oranye, putih, dan biru, lalu dikembangkan pada abad ke-17 sebagai bendera negara dengan warna merah, putih, dan biru. Adapun makna yang terkandung pada desain bendera nasional tersebut antara lain, warna merah melambangkan keberanian dan kekuatan, warna putih melambangkan kedamaian dan kejujuran, dan warna biru melambangkan kewaspadaan, kebenaran, kesetiaan, ketekunan, dan keadilan. Meskipun bendera Belanda berwarna merah, putih, dan biru, namun warna oranye lah yang menjadi warna nasional. Hal ini karena monarki Belanda berasal dari Wangsa Oranye. Dan untuk menghormati warisan negara, orang Belanda biasanya akan mengenakan warna oranye pada hari-hari kebanggaan nasional, seperti pada peringatan Koningsdag atau Hari Raja, yang jatuh setiap tanggal 27 April. Orang Belanda juga berpakaian oranye dan merayakan negara mereka dengan pesta di luar ruangan, piknik, dan parade. Digunakan sejak abad ke-17, bendera Belanda dianggap sebagai salah satu bendera 3 warna tertua yang terus digunakan hingga saat ini. Bendera ini juga disebut sebagai bendera yang melambangkan transformasi dari monarki ke republik, yang kemudian menginspirasi bendera Rusia dan juga Prancis.
Pada masa kejayaannya sekitar awal abad ke-20, wilayah Imperium atau Kerajaan Belanda terdiri dari wilayah Belanda, wilayah Hindia Belanda yang saat ini menjadi Indonesia, wilayah Suriname, dan beberapa wilayah di Karibia. Pada periode tersebut, hampir semua kegiatan Imperium dijalankan dari kota Batavia yang saat ini menjadi Jakarta, sementara pemerintahan pusat di Den Haag hanya berperan sebagai pengawas. Sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa, Belanda mengadopsi euro sebagai mata uang resmi di negaranya. Mata uang euro dikodekan dengan EUR. Jika kita konversi mata uang ini ke mata uang rupiah, 1 euro memiliki nilai tukar sekitar 14.876 rupiah. Pertanian adalah salah satu sektor paling penting bagi perekonomian Belanda. Pertanian telah menyumbang sekitar 21% dari total nilai ekspor Belanda. Negara ini merupakan pengekspor makanan dan produk pertanian terbesar kedua di dunia setelah Amerika. Belanda mendapat julukan sebagai toko bunga dunia. Hal ini karena Belanda adalah pengekspor bunga terkemuka di dunia, di mana sebagian besarnya adalah bunga tulip. Sekitar 2 miliar bunga tulip meninggalkan negara itu pada setiap tahun dan melakukan perjalanan ke berbagai tujuan di seluruh dunia. Dan hampir 80% umbi bunga tulip dunia berasal dari Belanda. Meskipun bunga tulip sering diidentikan dari negara Belanda, namun faktanya bunga ini tidak berasal dari negara Belanda. Bunga tulip sendiri pada awalnya tidak tumbuh di Belanda. Bunga ini diimpor pertama kali dari negara Turki pada abad ke-16. Tidak seperti kebanyakan negara pada umumnya, geografi Belanda bisa dikatakan tidak biasa. Hal ini dikarenakan sebagian daratan Belanda memiliki permukaan yang lebih rendah dari permukaan laut. Negara ini dapat dibagi menjadi 2 wilayah, yaitu dataran rendah dan datar di bagian barat dan utara, di mana wilayah ini membentuk sekitar setengah dari luas negara dengan tinggi permukaannya sebagian besar di bawah permukaan laut, dan wilayah dataran tinggi dengan bukit-bukit kecil di bagian timur dan selatan. Titik tertinggi daratan Belanda adalah Bukit Valserberg dengan ketinggian 322,7 meter di atas permukaan laut. Kota Amsterdam adalah kota terbesar yang juga menjadi ibu kota Belanda. Fakta menariknya adalah, kota Amsterdam dibangun di atas lebih dari 1 juta tiang kayu yang memanjang sekitar 12 meter ke dalam tanah. Kota ini didirikan di atas tanah berawa, dan para pembangun pertama mendorong tiang-tiang kayu ke lapisan pasir yang kokoh di dasar sungai. Kota Amsterdam dikenal juga dengan sebutan Venesia dari utara. Hal ini karena kota Amsterdam memiliki banyak kanal. Amsterdam memiliki lebih dari 165 kanal yang mengalir di sudut-sudut kotanya. Jumlahnya ini bahkan dikatakan lebih banyak dari jumlah kanal yang terdapat di kota Venesia. Selain itu, ibu kota Belanda ini memiliki konsentrasi museum per meter persegi tertinggi dari semua kota di dunia. Museum Van Gogh, Rijksmuseum, dan Stedelijk adalah beberapa museum yang paling terkenal yang dapat dikunjungi di kota ini. Pada tanggal 1 April tahun 2001, Belanda menjadi negara pertama di dunia yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Kota Amsterdam sendiri juga dikenal sangat ramah LGBT, dengan banyaknya bar atau diskotik khusus gay, serta homo monumen di pusat kota. Dan karena hal tersebut, kota Amsterdam juga mendapatkan julukan sebagai ibu kota LGBT dunia. Belanda memiliki salah satu tingkat kelahiran di rumah tertinggi di negara maju. Sekitar 30% wanita Belanda melahirkan bayi mereka di rumah. Angka tersebut tidak banyak berubah sejak tahun 1990. Alasan mengapa kelahiran di rumah masih dihargai di Belanda, yaitu karena asuransi kesehatan Belanda tidak sepenuhnya mencakup kelahiran di rumah sakit saja, melainkan juga kelahiran di rumah. Sistem medis Belanda juga memiliki sistem screening yang baik. Belanda juga menyediakan bidan yang membantu ibu melahirkan dengan aman di rumah. Selain bunga tulip dan kanal, negara Belanda juga terkenal sebagai negara kincir angin. Ada lebih dari 1.000 kincir angin yang tersebar di daratan Belanda. Fungsi kincir angin sendiri secara tradisional digunakan untuk berbagai tujuan, seperti untuk menggiling biji-bijian dan mengeringkan lahan basah. Situs Warisan Dunia UNESCO Kinderdijk adalah tempat terbaik untuk melihat kincir angin Belanda dengan sekitar 19 kincir angin tradisional.
Fakta paling menarik menurut kami tentang negara ini adalah bahwa Belanda memiliki lebih banyak sepeda dari negara manapun di dunia. Jumlah sepeda di negara ini bahkan jauh lebih banyak dibanding jumlah penduduknya. Sementara penduduknya yang berjumlah sekitar 17 juta, disebutkan bahwa jumlah sepeda di negara Belanda lebih dari 22 juta. Bersepeda adalah bagian penting dari kehidupan di Belanda dan merupakan bagian dari alasan mengapa negara ini secara konsisten menempati peringkat sebagai salah satu yang paling sehat di dunia.